Shalom, salam sehat. Kita berjumpa lagi untuk kelanjutan bacaan pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa kita hari ini di tanggal 19 Agustus dengan judul Istirahat dan Banyak Lagi. Penjelasannya, Allah mengetahui bahwa semua pelarian telah membuat Elia lelah. Allah mengetahui bahwa lebih dari lelah secara fisik, Elia lelah secara emosional dan membawa banyak rasa bersalah. Seperti yang akan Yesus lakukan untuk orang lumpuh bertahun-tahun kemudian, Allah menghapus sampai bersih dan memberikan istirahat bagi Elia. Akhirnya, dia benar-benar bisa tidur dan disegarkan. Kita berharap ini menjadi akhir dari cerita, tetapi tidak demikian. Istirahat dari Allah bukanlah peristiwa satu kali. Masuk ke dalam perhentian Allah berkaitan dengan penyembuhan, dengan perlahan belajar meninggalkan pola pikir negatif dan kebiasaan yang merusak. Allah tidak buru-buru menyembuhkan. Bacalah 1 Raja-Raja 19 ayat 5-8. Kemana Elia pergi sekarang dan mengapa? Di sana dijelaskan setelah Deri tertidur di bawah pohon ara, ia melanjutkan pelariannya. Dikatakan setelah istirahat, dia berlari. Berarti pola istirahat lari ini dia lakukan berkali-kali karena perjalanannya ditempuh selama 40 hari dan 40 malam lamanya menuju Gunung Horeb atau Gunung Allah. Dia ingin ke sana menyendiri, berkomunikasi dengan Tuhan untuk meringankan rasa depresinya. Setelah beristirahat, Elia berlari kembali, tapi kali ini Allah mengarahkan kembali pelariannya. Allah mengerti bahwa hidup di dunia yang penuh dosa ini dapat dan akan menyebabkan depresi. Dia mengerti dorongan kita untuk berlari, tetapi dia ingin mengarahkan kembali pelarian kita. Alih-alih semua mekanisme penanggulangan yang merusak diri sendiri yang kita coba, dia ingin kita berlari kepadanya. Dan begitu kita mulai berlari kepadanya, dia ingin mengajar kita untuk mendengarkan angin sepoi-sepoi basah, seperti yang ditulis dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 12, yang akan memberi kita istirahat. Elia tidak memiliki energi untuk mengangkat dirinya dan melakukan perjalanan untuk bertemu Allah. Allah menyediakan energi untuk pertemuan itu, dan Allah menjanjikan hari esok yang lebih baik. Sementara Elia berbaring di bawah pohon arar dan ingin mati, dia percaya bahwa hari-hari terakhirnya sudah berakhir. Bacalah 1 Raja-Raja 19 ayat 15 dan 16 dan 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Apa yang masih disiapkan untuk Elia? 1 Raja-Raja 19 tersebut menceritakan ternyata Tuhan belum mengizinkan Elia untuk mengakhiri kehidupannya di dunia ini karena masih ada agenda untuk Elia lakukan, yaitu mengurapi Hazael menjadi Raja Aram, serta Yehu menjadi Raja Israel, dan misi yang terakhir adalah mengurapi Elisa untuk menggantikan pekerjaan kenabian Elia. Dan akhirnya di kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 11 diceritakan, Tuhan akhirnya menjemput Elia untuk menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini menggunakan kereta berapi naik ke surga. Demikianlah pekerjaannya selesai. Allah mengetahui bahwa hari-hari yang lebih baik menanti Elia. Penyembuhan akan datang untuk sang nabi sementara dia akan belajar mengatur hidupnya dengan ritme Allah dan menerima perhentiannya. Masih ada raja-raja yang harus diurapi dan seorang penerus yang akan dipilih. Allah sudah tahu tentang Elisa yang akan menjadi sedekat seorang anak bagi Elia. Allah mengetahui bahwa dalam iman Elia akan kembali memanggil turun api dari surga lagi. Dalam 2 Raja-Raja 1 ayat 10. Bagi Elia, tidak akan ada kematian yang putus asa di bawah pohon arar, melainkan menaiki kereta yang berapi ke perhentian surgawi. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah Elia tentang mengapa, betapapun buruknya kita rasakan, dalam kekuatan Allah kita harus tetap berusaha untuk tidak menyerah. Tidak menyerah berarti kita berserah sepenuhnya kepada
kuasa Tuhan. Tuhan mau bertindak dalam kehidupan kita ketika kita sudah memberikan kesempatan kepada Allah untuk melakukannya. Karena kemampuan kita untuk menghadapi setiap godaan pencobaan dunia ini memiliki batas. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang tidak terbatas. Mari kita terus berjuang dan tidak menyerah, sebagaimana orang lumpuh yang disembuhkan serta Elia yang berakhir berada di surga. Mereka berdua memiliki perbedaan. Orang lumpuh tidak dapat berjalan. Elia dapat berjalan, tapi keduanya memiliki kesamaan, yaitu iman dan pengharapan kepada Tuhan. Sebagaimana yang ditulis di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, firman Tuhan menyebutkan, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak." Mari kita sama-sama mengakhiri firman Tuhan ini dengan menutup di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang kekal yang begitu baik bagi kami, terima kasih banyak. Tuhan mengajarkan kami untuk terus memiliki iman serta pengharapan dan berserah kepada Tuhan, menunggu Tuhan bertindak dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan Tuhan dalam keseharian kami memiliki banyak sekali pergumulan, baik secara pribadi di dalam keluarga, di dalam jemaat, pekerjaan, dan juga kehidupan sosial. Kami tidak dapat melaluinya secara sempurna. Karena itu Bapa, tolonglah kami. Bangkitkanlah kami terus ketika kami jatuh dalam kehidupan ini. Kami mau agar Tuhan yang turut campur tangan. Terima kasih banyak untuk jawaban doa yang pasti. Kami menyerahkan setiap doa kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak, mari kita kembali esok hari untuk kelanjutan pelajaran kita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Amin.